Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Thamaratul Ilmi Al-Amal. Buah dari ilmu itu adalah amal, karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Kita berada di halaman 15 di poin yang kedua, Al-Amru Atsani, poin yang kedua tentang bahwasanya buah ilmu itu adalah amal atau hal-hal sisi-sisi yang menunjukkan buah dari ilmu adalah amal. Di poin yang kedua, al-abdu mas'ulun an ilmihi madza amila bihi. Hamba itu akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu tersebut. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bi anan nasa yaumal qiyamati yus'aluna 'anil ilmi. Bahasanya manusia pada hari kiamat nanti akan ditanyai tentang ilmu alladzi hassaluhu, yang mereka dapatkan. Pertanyaannya, madza amilu bihi, apa yang telah mereka amalkan dengan ilmu tersebut. Kama ja'a, sebagaimana terdapat. Ja'a itu bisa kita terjemahkan dalam hal ini dengan terdapat. Kama ja'a, sebagaimana terdapat fi hadisi Abil Barzat al-Aslami, di hadis dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai hamba tersebut ditanya tentang 4 hal. Dan di antara 4 hal tersebut, wa dzakara minha alaihi salatu wassalam an ilmihi madza amila bihi. Di antara 4 hal tersebut adalah tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu itu. Maka salah satu dari 4 hal yang akan ditanyakan kepada setiap hamba pada hari kiamat adalah pertanyaan tentang tentang ilmu apa yang telah diamalkan dengan ilmu yang telah diketahui. Pertanyaan ini tidak khusus, pertanyaan ini tidak khusus tertuju pada ulama dan orang-orang yang berilmu, namun tertuju pada setiap muslim. Karena setiap kita itu mendapatkan ilmu melalui khutbah Jumat, kultum, pengajian, atau artikel ilmu yang dibaca, atau konten YouTube yang berisi muatan ilmu yang disimak. Itu semua sumber-sumber ilmu. Dengannya orang mendapatkan ilmu, dan Allah akan tanyakan apa yang sudah diamalkan dari ilmu tersebut. Walihada, oleh karena itu, ja'a an Abi Darda'i, terdapat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu qala, Abu Darda mengatakan, dan Abu Darda ini nama aslinya adalah Uwaimir. Beliau mengatakan, innama akhsha yaumal qiyamati an yunadiyani rabbi. Hanyalah yang aku khawatirkan, aku takutkan pada hari kiamat, Rabbku memanggilku.
ala ru'usil khalaiqi. Ini di hadapan para makhluk. Lantas Allah bertanya kepadaku, ya Waimiru, mada amilta fima alimta. Wahai Waimir, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau lakukan dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Maka ini adalah pertanyaan inilah yang menakutkan dan mengkhawatirkan orang-orang yang beriman. Ini dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang telah didapatkan. Wahada khutbun jasimun, ini adalah perkara besar. Wahaulun azimun, dan kengerian yang luar biasa. Wa maqamun khatirun, dan keadaan yang menakutkan. Fakulu ilmin hassalahal abdu yus'alu anhu yaumal qiyamati. Setiap ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba akan ditanyakan kepadanya pada hari kiamat nanti. Madza amilta fima alimta. Amal apa yang telah engkau lakukan untuk ilmu yang telah engkau ketahui dan telah engkau pelajari. Sehingga maksud dari ilmu, maksud dari belajar, maksud dari membaca buku, maksud dari mendengar konten pengajian di YouTube, maksudnya adalah mengamalkan ilmu. Sedangkan belajar, membaca, menyimak, dan kegiatan-kegiatan dan cara-cara belajar yang lain adalah sarana untuk menuju ilmu, sarana menuju tujuan, yaitu mengamalkan ilmu. Sebagaimana ditegaskan di halaman selanjutnya, halaman 16, li'anna maqsudal ilmi al-amalu, karena maksud dan tujuan dari ilmu itu amal. Tujuan ilmu itu amal, sedangkan ilmu dengan berbagai macam cara untuk mendapatkannya adalah sarana dan batu loncatan menuju amal. Walihada yus'alu kullu insanin an ilmihi alladhi ta'allamahu. Oleh karena itu setiap orang itu akan ditanyai tentang ilmu yang telah dia pelajari. Ja'a an ghairi wahidin minas salafi, terdapat dari beberapa atau sejumlah ulama salaf. Annahu qal, beliau mengatakan, laitani anju min ilmi yaksudu minal ilmi alladhi ta'allamahu kafafan lali wala alayya. Laitani, andai aku selamat dari ilmuku. Yang dimaksud dengan ilmu atau ilmuku di sini adalah, yang beliau maksudkan adalah ilmu alladhi ta'allamahu, ilmu yang telah beliau pelajari. Seandainya aku selamat dari ilmuku, kafafan, impas, maka beliau tidak muluk-muluk mendapatkan kemuliaan karena ilmu di akhirat. Namun seandainya impas saja sudah satu hal yang sangat beruntung. Impas artinya lali wala alayya. Ilmu itu tidak membuahkan kebaikan untukku, namun juga tidak alayya menjadi beban berat atasku. Nah, makna dari perkataan salaf ini, wahada mahmulun, kalimat ini mahmulun dimaknai ala syiddatil wara'is salafi. Demikian waraknya, demikian besarnya kehati-hatian para ulama salaf, orang-orang saleh di masa salaf, rahimahumullahu. Wa siddati khawfihim
ma'asolahi ilmihim wa amalihim. Dan demikian besar rasa takut mereka diiringi dengan padahal diiringi dengan baiknya ilmu dan amal mereka. Tidaklah kita ragukan bahasanya orang-orang saleh di masa silam mereka adalah betul-betul orang saleh. Orang saleh yang sempurna, saleh ilmunya, baik dan benar ilmunya, saleh dan baik amalnya. Meskipun demikian, orang yang betul-betul saleh itu besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan laitani anju. Seandainya aku bisa selamat dari beban berat ilmu dan targetnya cukup hanya impas saja, itu sudah selamat menurut beliau. Nah, kalimat ini tentu bukan hanya pemanis bibir, namun perkataan ulama salaf itu memang berasal dari hatinya. Dan perkataan ini menunjukkan besarnya rasa takut mereka dan besarnya wara' mereka. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafatin wal munafiqa jama'a baina isa'atin wa amalin. Sesungguhnya seorang mukmin itu menggabungkan antara dua hal. Antara ihsanin berbuat baik, melakukan hal yang terbaik, wa makhafatin dan kekhawatiran dan ketakutan. Maka orang yang betul-betul beriman itu ihsan, mereka beramal dengan sebaik-baiknya. Mereka berusaha maksimal dalam beramal. Namun di sisi yang lain mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan kondisi orang munafik. Wal munafiqu jama'a baina isa'atin wa amalin. Sedangkan orang munafik, semoga Allah lindungi kita dari serupa dengan orang munafik, mereka menggabungkan antara juga dua hal. Isa'atin, buruk dalam beramal, amalnya tidak benar, namun wa amalin, punya angan-angan ini dan itu. Sehingga perkataan ghairu wahidin minas salaf yang tadi dikutip, laitani anju, itu kita maknai dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Fahuwa mahmulun, maka perkataan ghairu wahid minas salaf itu mahmulun dimaknai ala hadza dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini bahasanya orang yang beriman itu menggabungkan antara ihsanin wa makhafatin. Beramal sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, namun penuh dengan rasa takut. Sehingga perkataan mereka laitani anju itu adalah perkataan dari hati mereka, lubuk hati mereka yang menunjukkan besarnya rasa takut mereka. Karena orang yang beriman itu menggabungkan antara ihsanin, beramal dengan sebaik-baiknya, wa makhafatin, dan kekhawatiran atau ketakutan. Maka ibadahnya orang yang beriman itu tidak menghasilkan ujub, apalagi kesombongan. Ibadah orang yang betul-betul beriman itu tidak akan menyebabkan orang yang beriman itu menepuk dada, merasa sudah saleh, sudah bertakwa. Ibadah yang benar, ibadah yang dimiliki oleh orang yang beriman itu tidak akan membuahkan meremehkan dan merendahkan orang lain. Karena ibadah mereka itu setelah mereka melakukan ibadah sebaik mungkin, mereka punya
rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran tidak diterimanya amal. Sebagaimana perkataan ulama tabi'in yang lain bernama Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimallahu ta'ala, beliau menyampaikan, adraktu aktsara min thalathina sahabiyan. Aku menjumpai lebih dari 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semuanya mengkhawatirkan nifak pada dirinya. Ya, yang dimaksud dengan mengkhawatirkan nifak di sini adalah mengkhawatirkan bersifat dengan sifat orang munafik, berkelakuan dengan kelakuan orang munafik. Ya, yang diantara kelakuan mereka menggabungkan antara jeleknya perbuatan dengan amalin angan-angan yang muluk-muluk begini dan begitu. Fajama'allahu lahum baina maqamaini azimain. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk mereka orang-orang yang beriman dua hal yang besar dan penting. Maqamul ihsani fil amali wal ijadati fi ta'ati. Di satu sisi al-ihsan fil amal, beramal dengan sebagus-bagusnya. Namun di sisi yang lain ada al-ijadah fi ta'ati, jadi al-ihsan fil amal, ya, beramal sebaik-baiknya, wal ijadah fi ta'ati, dan melakukan ketaatan dengan baik, wa fil waqti nafsihi, namun dengan di waktu yang sama, al khaufu minallahi, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, alla tutuqabbala minhum a'maluhum, takut dan khawatir amalnya tidak diterima. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu berbagai macam amal saleh, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, annahum ila rabbihim raji'un, bahasanya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Tuhannya. Demikian di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayati. Aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini, Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Fakultu, pertanyaan Ibunda Aisyah, apakah orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hatinya takut adalah ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasnuna wa yasraquna? Apakah mereka adalah orang yang minum khamar, berzina dan mencuri? Itu yang dimaksud dengan melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan hati itu takut. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya ibnata Siddiq. Ya, tidak seperti itu wahai anak perempuannya As-Siddiq. Namun yang dimaksud dengan melakukan apa yang mereka lakukan itu adalah amal saleh. Walakinnahumul ladina yasumuna yusalluna. Namun mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sholat, wa yatasaddaquna, rajin bersedekah, wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Namun mereka takut dan khawatir amal-amal kebajikan itu tidak diterima. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka orang yang Allah puji di surat Al-Mu'minun ayat 60 adalah orang-orang yang rajin melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, sholat, puasa, dan sedekah. Namun mereka takut dan khawatir amalnya tidak diterima. Bukan bangga dengan amalnya, bukan sombong dengan amalnya. Bukan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Tidak menghargai orang lain karena amalnya. Karena amal yang sudah dimiliki dan dilakukan.
Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasi minal baiti Ka'bah, pondasi Ka'bah, wa Ismail, di samping Ibrahim ini dilakukan oleh Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, keduanya berdoa tidak memastikan amalnya diterima. Dan berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Wahib ibn al-Warad rahimallahu ta'ala membaca ayat ini dan menangis. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 127 itu bisa bikin nangis orang soleh terdahulu. Yang banyak di antara kita bolak-balik membacanya dan tidak tersentuh. Qal Wuhaib kemudian mengatakan, ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah Ar-Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta musyfiqun alla yuqbala minka. Engkau tinggikan tiang-tiang rumah Allah Ar-Rahman dalam keadaan engkau khawatir dan takut tidak diterima amal perbuatan yang kau lakukan. Nah, itu poin yang kedua dari sisi bahwasannya ilmu itu membuahkan amal. Ini dari sisi bahasanya sisi kesadaran bahasanya ilmu itu sarana. Ilmu itu batu loncatan untuk menuju tujuan dan tujuannya adalah amal. Dan poin yang ketiga, wa'idun wa tahdidun liman la ya'malu bi'ilmihi. Ancaman wa tahdidun dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Annal Qur'ana wa sunnata, Al-Quran dan hadis, ja'a fihima. Ya, ja'a di sini terjemahnya terdapat. Terdapat pada Al-Quran dan hadis, tahdidun wa wa'idun. Ancaman dan ancaman liman la ya'malu bil ilmi alladhi ta'allamahu. Ya, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Yata'allamu wa yatafaqqahu. Ya, belajar, wa yatafaqqah, bahkan mendalam dan serius belajar. Wa rubbama aidan, bahkan boleh jadi yada'u ila hadal ilmi, mengajak orang untuk belajar untuk dapat ilmu, namun wala ya'malu bihi, tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali maqtan. Maqtan itu murka besar. Maka ini luar biasa. Maqtan itu marah besar ditambah lagi dengan kata-kata kabur. Ya, maka betul-betul besar muka Allah Subhanahu wa taala gara-gara mengatakan yang tidak dilakukan. Dan firman Allah Jalla wa'ala yang semakna dengan As-Saff ayat 2-3 adalah Al-Baqarah 44. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Ya, dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan lupa di sini adalah taroka.
meninggalkan secara sengaja diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab suci. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Di mana akal? Orang yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ternyata dia tidak menjadi pelakunya. Menurut akal sehat, jika seorang itu sadar betul satu hal itu kebaikan, sehingga dia ajak orang lain untuk melakukannya, maka semestinya dia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Karena dia sadar, tahu betul ini kebaikan. Maka afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Maka akal itu di bahasa Syaikh Ibnu Utsaimin terbagi menjadi dua macam. Ada akal idrak, akal untuk faham, dijak ngomong, nyambung dijak ngomong. Kebalikannya adalah orang gila. Kemudian yang kedua adalah aklu rushdin, akalnya orang yang akal rushdil, artinya akal yang membimbing orang untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan meninggalkan hal-hal yang buruk dan berbahaya. Demikian juga firman Allah Jalla wa'ala tentang nabinya Shu'aib alaihi salam. Beliau mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum, aku tidak ingin menyelisih kalian, ila ma'ahanku ma'anhakum anhu, dengan melakukan apa yang aku larang. Fahadhihi thalathu ayatin fil Qur'anil azim fi hadal babi. Inilah 3 ayat dalam Al-Quran dalam bab ini, yaitu dalam bab bahaya tidak mengamalkan ilmu yang telah dikatakan dan didakwahkan. Ada di surat Shaf ayat 2 dan 3, Al-Baqarah 44 dan Hud ayat 88. Waqad ja'a fil hadis, ja'a kita diterjemahkan dengan terdapat dalam hadis dari Usamah ibn Zaid ibn Harithah yang ada dalam Sahih dan Sahih Muslim serta riwayat yang lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, yuja'u birajulin, didatangkanlah seorang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fayulqa finnar, orang ini dilemparkan dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu, apa itu tandaliku? Takhruju, ay takhruju, keluar. Aktabuhu artinya am'a'uhu, ususnya. Wa yaduru biha, lantas dia berputar, kama yaduru al-himaru biroha, sebagaimana keledai berputar mengelilingi roha, alat tumbuk gandum tradisional yang bentuknya kecil itu bisa diputar pakai tangan. Yang bentuknya besar, ini nanti yang berputar adalah keledai. Fayatihi ahlun nari, lantas para penghuni neraka mendatangi orang ini dan mengatakan, ai fulanun, wahai fulan, ma sya'nuka, apa kabarmu? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi, tidakkah engkau memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar, dan melarang kami dari kemungkaran. Kenapa nasibmu demikian? Kalau orang tersebut mengatakan, bala, betul demikian yang kulakukan di dunia. Dulu aku perintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, wala atihi, namun aku tidak mengerjakannya. Wa anhakum 'anil munkari wa atihi, aku larang kalian dari kemungkaran, namun aku melakukannya. Wajah terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas radhiallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a lailatan, di satu malam melihat lailata usriya bihi, di malam beliau diisrakan. Beliau menjumpai sekelompok orang yang digunting bibir-bibirnya dengan gunting dari neraka. Fakal, Nabi bertanya, man haulai, siapa itu mereka orang yang bibirnya digunting.
Jawaban ya, para malaikat haula'i khutba'u min ummatika. Mereka ini adalah para juru rindu khutbah, para orator dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka ajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Wahum jatunal kitab afala ta'qilun. Tidakkah mereka membaca kitab suci? Padahal mereka membaca kitab suci. Afala ya'qilun. Tidakkah mereka menggunakan akal? Fal kitab wa sunnatu, maka ayat Al-Quran dan hadis Nabi ja'a fihima wa'idun, terdapat pada dua ini ancaman liman la ya'malu bi ilmihi, untuk orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Waman yada'u wa la ya'malu, ancaman untuk orang yang berdakwah menyeru namun tidak mengamalkannya. Wa yakunu hadun nasi min ilmihi aktar min hadhihi min ilmihi. Sehingga adanya hadun nas, orang-orang yang beruntung karena ilmunya, malah lebih banyak daripada min hadhihi huwa min ilmi, daripada dia mendapatkan bagian dari ilmu yang dia miliki itu sendiri. Kamisl fatilati, seperti sumbu allati fi sirat, yang ada dalam lentera. Tudi ulin nasi tariqa, dia terangi jalan untuk banyak orang, namun watahariku nafsaha, dia bakar dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah Mutari ibn Abdillah ibn Sikhir, salah satu ulama besar tabi'in, siqah dan ahli ibadah, komentar, yasta'idu billahi min dhalika, meminta, dia meminta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut dan mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika ayakuna adun as'ada bima alimtahu minni. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, jangan sampai ada seorang yang lebih berbahagia bima alamtani, dengan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, minni, dibandingkan aku sendiri. Wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairihi, dan aku berlindung kepada Allah menjadi teladan bagi orang lain. Karena yang baik adalah mengambil teladan dari orang lain. Jangan sampai kita malah jadi teladan, contoh dan panutan untuk orang lain. Ini ada wahada do'aun azim. Ini doa yang agung yang dikomentar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dengan mengatakan wa huwa min ahsanid du'ai. Doa di atas adalah termasuk doa yang paling baik, yaitu Allahumma inni a'udzubika an ayakuna ahadun as'ada bima alamtani minni wa a'udzubika an akuna ibratan, menjadi pelajaran li ghairi, untuk orang lain. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah di sesi yang pertama. Kita istirahat kurang lebih 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku tipis karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu ta'ala, Thamaratul Ilmi Al-Amal. Faktor yang keempat, al-amalu sababun lidukhulil jannati. Amal itulah yang menjadi sebab masuk surga. Artinya untuk masuk surga harus ada sebab. Ya, masuk surga bukan tanpa sebab, harus ada sebab. Dan sebab masuk surga adalah mengamalkan ilmu, tidak hanya semata-mata ilmu. Semata-mata ilmu, wawasan, dan pengetahuan itu tidak mengantarkan ke surga. Ya, yang mengantarkan ke surga adalah al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmu. Anadala ila syar'i. Sesungguhnya sejumlah dalil syariat. Dalail jamak dari dalil. Ja'a fiha terdapat padanya. Ja'a itu terjemah letaknya datang, namun terjemah luasnya adalah terdapat. Anal a'mal al-muqarribata ilallahi subhanahu wa ta'ala dzakhiratun lil 'abdi yaumal qiyamati. Bahasanya berbagai macam amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi simpanan bagi hamba tersebut pada hari kiamat. Yafuzu bisababiha biridallahi jalla wa ala. Hamba akan beruntung dengan sebab amal-amal itu, beruntung mendapatkan ridha Allah jalla wa ala wa jannatih, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita menginginkan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan sebab untuk sehingga kita menjadi manusia yang beruntung, dan sebab keberuntungan itu adalah amal. Walihada, oleh karena itu, fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an terdapat ma yakrubu, kurang lebih, terjemahnya kurang lebih minal khamsina ayatan, kurang lebih ada 50 ayat, yujma'u fiha, dikumpulkan dalam ayat-ayat tersebut, fi maqami dzikri tsawabi wal ajri, dalam konteks pembahasan ganjaran dan pahala. Allah sebutkan bainal imani wal amali, iman dan amal. Ma'a padahal, ma'a itu terjemah letter bersama, namun terjemah luas itu seringkali maknanya, terjemahnya adalah padahal. Ma'a padahal an al-amala dakhilun fi musammal imani. Amal dengan anggota badan, praktek dengan anggota badan itu sudah termasuk dalam pengertian iman. Jika demikian, mengapa? Mengapa amal disebutkan dua kali? Iman dan amal. Dalam iman itu sudah ada amal. Kemudian amal disebutkan secara tersendiri. Berarti amal disebutkan dua kali. Jawabannya, lakin ta'liyatan limaqamil amali. Akan tetapi ini dalam rangka meninggikan kedudukan amal. Bahasanya posisi amal itu demikian penting, demikian urgen, demikian besar. Wa bayanan li'azimi sya'nihi, dan untuk menjelaskan betapa agungnya kedudukan amal. Wa rafi'i dzikrihi, dan menunjukkan
tingginya kemuliaan amal. Karena alasan ini yukhassu ba'da umumin. Maka yakhussu ba'da umumin disebutkan secara spesifik setelah disebutkan secara general. Disebutkan secara general dalam kosakata iman. Iman, kemudian setelah itu dilanjut wal amal. Nah, ini maka amal spesifik. Contohnya tadi ada 50 ayat. Ya, ada 50 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan iman dan amal. Dalam konteks membicarakan ganjaran dan pahala. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-82. Walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Ashab itu jamak dari sahib. Artinya sahabat. Sehingga terjemah letterleknya ashabul jannah adalah para sahabat surga. Dan sahabat di sini maknanya adalah yang senantiasa membersamai dan menyertai tanpa pernah berpisah. Dan itulah penghuni surga. Mereka ini menjadi sahabatnya surga karena selalu membersamai surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 98. Man amila saliha, siapa saja yang melakukan amal yang salih. Min dzakarin au ungsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Syaratnya yang pertama, amal saleh. Wa mu'minun, kemudian yang kedua, dan dia adalah orang yang beriman. Siapa yang terkumpul padanya dua hal ini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang menyenangkan. Akan kami berikan padanya hidup bahagia, yaitu di dunia. Sedangkan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan untuk mereka, balasan mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Kemudian ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha. Mereka diseru antilkumul jannah, itulah surga. Uristumuha, yang diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan kalian mengamalkan ilmu. Maka lihat, Allah katakan kalian itu diberi surga. Allah katakan kepada para penghuni surga, kalian diberi surga karena mengamalkan ilmu. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun, karena kalian berilmu. Namun yang Allah katakan bima kuntum ta'malun, karena kalian mengamalkan ilmu. Sehingga yang jadi tujuan adalah amal. Ilmu itu sarana, ilmu itu batu loncatan. Supaya amal yang dikerjakan itu sah dan benar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Al-malaikah itu bentuk jamak. Ya, maka yang dimaksudkan dengan diwafatkan oleh para malaikat, padahal malaikat pencabut nyawa itu satu. Ya, maka disebut mereka di sini karena malaikat pencabut nyawa ketika mau mencabut nyawa seseorang itu dibersamai oleh banyak malaikat. Sehingga karena dibersamai oleh banyak malaikat, maka disebutlah dengan bentuk jamak. Tatawafahumul malaikatu thayyibin, dalam keadaan yang baik.
Yaquluna, para malaikat, para malaikat yang bertugas untuk yang bertugas untuk menyambut para penghuni surga mengatakan salamun alaikum udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat untuk kalian. Selamat untuk Anda semua para penghuni surga. Udkhulul jannata, silahkan masuk surga. Bima kuntum ta'malun, karena amal yang kalian lakukan. Maka malaikat pun menegaskan bahasanya masuk surga itu sebabnya adalah amal. Mengamalkan ilmu, mengaplikasikan ilmu. Bukan ilmu yang hanya jadi pengetahuan dan wawasan. Wal ayatu fi hadal makna adidatun. Ayat-ayat dalam pesan semacam ini itu berbilang. Sehingga al-amalu sababun lidukhulil jannati. Amallah yang menjadi sebab masuk surga. Kemudian sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Tidak ada seorang pun yang amalnya yang memasukkannya ke dalam surga. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal. Dengan amal yang ditiadakan di sini adalah ala sabilil mu'awwadah wal muqabalah. Muqabalah di sini maknanya setara. Artinya tidak ada amal manusia yang setara dengan harga surga. Dengan harga nikmat surga. Atau di sini maknanya adalah mu'awwadah. Mu'awwadah itu sederhananya seperti jual beli. Tidak ada, sehingga maknanya tidak ada amal yang menjadi alat tukar, menjadi uang untuk membeli surga. Tidak ada. Dan dalam jual beli itu uang itu setara dengan barang yang dibeli. Ini ada barang harganya, ada barang yang nilainya 1 juta, nah ini uang 1 juta ini setara dengan hal itu. Maka tidak ada amal yang memasukkan ke dalam surga dalam pengertian mu'awwadah menjadi alat tukar untuk membeli surga, wal muqabalah dan setara dengan nikmat surga. Hanya saja wa illa fa innal amala sababun min asbabil jannati. Amal itu salah satu sebab masuk surga. Karena amal itu sebab mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dukhulul jannati bi rahmatillahi Subhanahu wa taala. Sedangkan masuk surga itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhul jannata, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wala ana, tidak pula aku. Ya, aku pun tidak masuk surga karena sebab amal, dalam pengertian ya, amalnya Nabi yang luar biasa karena beliau manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa setara dan tidak bisa untuk membeli surga. Illa ayata ramadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah meliputi diriku dengan karunia dan kasih sayangnya. Sehingga falaisatil a'malu fi maqamin yakunu dukhulul abdil jannata iwadan wa muqabilan lidzalika.
maka tidaklah amal itu berada dalam satu posisi masuk surga itu adalah iwat, kompensasi dari amal atau setara dan senilai dengan amal. Bal a'malu sababun, amal itu menjadi sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan sebab rahmat Allah, karena Allah sayang dengan seorang hamba, Allah masukkan hamba itu ke dalam surganya. Wa ila fa inna dukhulal jannati, karena masuk surga innama huwa hanyalah birahmatillahi wa fadlihi, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Bahkan balil a'malu dzatuha, bahkan amal seorang hamba itu sendiri, salatnya seorang hamba, puasa seorang hamba, baca Quran seorang hamba, allati yaqumu bihal abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba itu min rahmatillahi bihi wa fadlihi alaihi, adalah bagian dari kasih sayang Allah untuk seorang hamba dan karunia Allah untuk seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-21, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dan kasih sayang Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada orang yang saleh, orang yang baik, orang yang suci dari kalian abadan sama sekali. Walakinnallaha yuzakki man yasha'u, akan tapi Allah itu mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Maka seandainya bukan karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, maka tidak ada orang yang melakukan amal saleh yang menjadi sebab suci dan bersihnya seorang hamba. Maka amal saleh yang dilakukan oleh hamba, seorang hamba manusia, adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara aspek yang kelima yang menunjukkan bahwasanya buah ilmu itu adalah amal, dan yang memotivasi kita, memotivasi untuk mengamalkan ilmu adalah musara'atus salafi radallahu anhum lil amali bil ilmi, keteladanan orang-orang saleh terdahulu. Mereka adalah orang yang bersegera dalam mengamalkan ilmu. Mimma yubayinu hadal maqama, di antara hal yang memperjelas masalah ini, yaitu memperjelas masalah buah ilmu itu amal, adalah halus salafi rahimahumullahu al-ajibatu, adalah keadaan salaf, orang-orang saleh terdahulu yang demikian menakjubkan. Fil mubadarati lil a'mali, dalam masalah bersegera beramal, wal musara'ati ilaiha, kemudian cepat-cepat untuk beramal. Setelah itu mubadarah dan musara'ah itu semakna, bersegera dan cepat-cepat. Setelah itu wal muwadhabatu ala fi'liha, merutinkan untuk melakukannya. Maka ini dua hal yang menakjubkan dari amalnya salaf. Begitu tahu mereka segera beramal, begitu tahu mereka segera praktek, tidak pakai nanti-nanti, tidak menunda-nunda. Setelah itu merutinkannya. Setelah itu rutin melakukannya. Wal ityanu biha, ini bagian dari bersegera,
bentuk bersegera dalam beramal yang dimiliki oleh salaf adalah wal ityanu biha faura sama'iha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan amal faura segera atau begitu al-ityanu bihanya kembali ke amal, melakukan amal faura sama'iha, begitu mendengar amal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau faura sama'iha li hadisihi alaihi salatu wasallam, begitu mereka mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam, mereka melakukannya, mempraktekannya. Yubadiruna mubadaratan ajibatan. Mereka bersegera beramal dengan segera yang menakjubkan. Yusari'una musara'atan azimatan. Mereka cepat-cepat beramal dengan cepat-cepat yang luar biasa. Lil amal, untuk beramal bima ya'muruhum bihi salatullah wassalamu alaihi. Dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'adzibuna ala dalika, lantas mereka merutinkan hal itu. Wa fi hadzal makna, dan dalam hal ini, yaitu segera dalam beramal dan cepat-cepat dalam beramal, yunqalu anhu, dinukil dari mereka salaf, nukulun katsiratun jiddan, nukilan yang banyak sekali. Banyak riwayat yang menunjukkan hal ini. Tadullu ala syiddati inayatihim, menunjukkan luar biasanya perhatian mereka. Wa azimi riayatihim, dan besarnya perhatian mereka. Lihadal amri, dalam masalah ini. Bersegera dalam beramal, lantas merutinkannya. Min dalikum, di antara contoh bagaimanakah orang-orang soleh terdahulu segera dalam beramal dan merutinkannya, ma ja'a fi sahihain, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ghairihima, dan kitab hadis yang lainnya, min hadithi Ali, yang dari Ali radhiyallahu anhu, fi qissati Fatimah radhiyallahu anha, dalam kisah Fatimah radhiyallahu anha binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingdama, pada saat ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatlubu khadiman, meminta bantuan pembantu. Dan pembantu di masa silam, pembantu rumah tangga di masa silam adalah budak yang dipekerjakan untuk bantu-bantu di rumah. Faqala laha, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Fatimah, kepada putrinya, awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin. Tidakkah kutunjukkan kepadamu satu amal pengganti yang lebih baik bagimu dibandingkan seorang budak? Ya, maka aku beritahukan amal ini lebih baik daripada budak. Idza awaiti ilal firashi, yaitu jika engkau sudah mengambil posisi ilal firashi, di tempat tidur, artinya hendak tidur, maka tahan, jangan sampai langsung lelap. Tahan dulu. Untuk apa? Tusabbihinallaha thalathan wa thalathina. Engkau bertasbih, memahasucikan Allah sebanyak 33 kali. Watahmadinahu thalathan wa thalathina. Dan engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid sebanyak 33 kali. Watukabbirinahu thalathan wa thalathina. Dan bertakbir, memaha besarkan Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 33 kali. Sisi kontinu dalam beramal dan segera dalam beramal
kita jumpai pada kalimat selanjutnya. Qala Aliyun radhiyallahu anhu. Ya, pesan Nabi di atas itu Nabi perdengarkan kepada Fatimah dan suaminya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali mengatakan, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Aku tidak meninggalkan amal ini, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Ali cukup mendengar sekali untuk diamalkan sepanjang hidup. Ini semangat mereka dalam beramal. Banyak dari kita ya, misalnya amalan ini, hadis ini, amalan zikir wirid sebelum tidur, banyak dari kita yang sudah mendengarnya berkali-kali, namun hati tidak tergerak untuk melakukannya. Namun nanti saja, besok, lain waktu, dan seterusnya. Fakhtara ahadul hadirin, salah satu yang hadir ketika Ali mengatakan kalimat demikian, memilih lailatan asibatan, satu malam yang menegangkan. Qad yudhilu fi mithliha al-insanu. Ya, di malam seperti itu bisa, atau yudhilul insana, itu bisa melalaikan seseorang sehingga dia tidak melakukan amal-amal yang rutin dilakukan. Maka ada salah satu yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wala lailatas sifin, apakah engkau tidak meninggalkannya pada saat malam perang Siffin? Wa ya lailatul lati darat fiha al-harbul ma'rufatu. Ini adalah malam yang darat terjadi. Darat itu berputar, ya. Namun ya terjemah luasnya ya terjadi padanya al-harbu, peperangan yang dikenal, yaitu perang Siffin, wal ma'rakatul masyhuratu, dan pertempuran yang masyhur. Jawaban Ali bin Abi Thalib luar biasa. Wala lailatas Siffin, tidak kutinggalkan wirid sebelum tidur yang Nabi ajarkan sejak aku mendengarnya langsung dari Nabi, meskipun saat malam perang Siffin. Contoh keteladanan yang kedua dari Dawud ibn Abi Hindin, dari An-Nu'man ibn Salim, dari Amr ibn Aus. Ya, Amr mengatakan, hadasani Anbasah bin Abi Sufyan bercerita kepadaku. Kapan berceritanya? Fi maradihi, saat kondisi beliau sakit. Alladzi mata fihi, yang beliau mati dengan sebab sakit itu. Beliau Ambasa ini menceritakan bihadisin, satu hadis, yutasaru ilaihi, yang dibisikkan kepadanya. Kal sami'tu Umma Habibah, aku mendengar Ummu Habibah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat natai asyrata raka'atan, siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari dan satu malam, bunyalahu bihinna, maka dibangunkan lahu untuk orang tersebut, bihinna dengan sebab 12 rakaat, dibangunkan baitun fil jannati, satu rumah di surga. Rumah di surga ya istana, akan dibangunkan untuknya istana di surga. Nah, hadis ini adalah hadis musasal bila amal. Perawinya silih berganti menyampaikan kalau dia mengamalkan dan mempraktekkan isi hadis ini.
Ummu Habibah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, aku tidak meninggalkan 12 rakaat, rawatib 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala satu Ambasah mengatakan, ini muridnya Ummu Habibah yang mendengar hadis dari Ummu Habibah. Ya, hal ini menunjukkan bahasanya tidaklah mengapa seorang perempuan manakala dia berilmu mengajarkan dan menyampaikan ilmu kepada laki-laki. Bahasa seorang laki-laki murid Ummu Habibah mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan sholat rawatib 12 rakaat sejak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Kemudian Ambasah itu memiliki murid namanya Amr ibn Aus. Maka Amr bin Aus pun demikian. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasata. Aku tidak pernah meninggalkan rawatib 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Ambasah. Amr ibn Aus punya murid namanya An-Nu'man bin Salim. An-Nu'man bin Salim mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu sejak aku mendengarnya dari Amr bin Aus, rawahu Muslim. Maka di sini ada musasal bil amal. Di rangkaian orang yang mereka melakukan amal yang sama sejak mendengar hadis itu dari gurunya, langsung diamalkan sepanjang hayat. Betapa banyaknya kita yang sudah mengetahui rawatib 12 rakaat dan keutamaannya, namun hati belum juga tergerak untuk mengamalkannya atau bahkan merutinkannya. Fahadhi himmatun aliyah. Maka ini semangat yang aliyatun jiddan, semangat yang tinggi sekali. Fil musara'ati, dalam bersegera dalam beramal, wal mu'adzabati ma'an, dan kontinu dalam beramal ma'an sekaligus. Ini semangat yang luar biasa sekali untuk melakukan dua hal. Ya, untuk melakukan dua hal, yaitu segera dalam beramal, kemudian yang kedua merutinkannya. Fil musara'ati ilal amal, cepat-cepat dalam beramal, wal mubadarati ilal qiyami bihi, segera untuk melakukan amal, kemudian yang kedua fil mu'adzabati alaihi, merutinkan amal. Waja'a, terdapat dalam Sahih Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Wasiat itu artinya perintah yang ditegaskan. Di sini dalil bolehnya umat, bolehnya sahabat Nabi menjadikan Nabi sebagai khalil. Khalil adalah kekasih yang dicintai dengan derajat cinta paling tinggi. Namun sebaliknya Nabi dilarang mengangkat khalil dari umatnya. Ya, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bi thalathin, 3 hal. La ada'uhunna hatta amuta. Yang 3 hal ini tidak kutinggalkan sampai aku mati. Artinya terus menerus diamalkan oleh Abu Hurairah, yaitu saumi salasati ayamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua wa sholatid duha, sholat sunnah duha, sholat di waktu duha.
Yang ketiga wa naumin ala witrin, tidur dalam keadaan sudah sholat witir. Kata Abu Hurairah, ini pesan Nabi untuknya, dan Abu Hurairah continue mengamalkannya sampai akhir hidupnya. Salah satunya adalah sholat duha. Ini ada ulama yang menjelaskan bahasanya pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah sholat duha, kemudian witir sebelum tidur. Dikarenakan Abu Hurairah ini di malam hari beliau mengulang hafalan hadis-hadis Nabi sampai malam atau sampai larut malam, sehingga tidak memungkinkan atau sangat-sangat berat untuk bangun di akhir malam. Maka sebagai gantinya mengerjakan sholat duha di siang hari. Kemudian untuk sholat malam supaya tetap dapat pahala sholat malam adalah witir sebelum tidur. Wa mithluhu tamaman, dan semisal hadis Abu Hurairah tamaman 100%. Tamaman bisa diterjemahkan dengan 100%. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Darda yang nama aslinya Uwaimir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ausani habibi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku habibi berwasiat kepadaku dengan 3 hal, bithalathin, dengan 3 hal, lan ada'uhunna ma'ishtu, aku tidak akan meninggalkan 3 hal ini selama aku hidup. Dan Abu Darda menyebutkan 3 hal di atas yang sama. Ya, kemudian wa mithalun akharu, contoh yang lainnya, li ahadi sirari sahabati, salah satu sahabat junior, sahabat yang masih belia, yaitu Umar yang merupakan anak tirinya Nabi SAW, yaitu Umar anaknya Abu Salamah, dan Ummu Salamah adalah istri Nabi atau diberi istri oleh Nabi SAW setelah wafatnya Abu Salamah. Umar bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang anak kecil yang belum balik dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfati, adalah tanganku bergerilya kemana-mana, fi sahfati, di lembaran nampan itu. Faqala li, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulamu. Ya gulam itu kalau terjemah bahasa Indonesianya pendek, 3 kata saja. Nak, gitu. Kalau pakai bahasa Jawa malah 2 kata. Le, gitu. Samillaha, sebutlah nama Allah. Maka ada perintah untuk menyebut nama Allah. Dan bismillah itu menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu juga menyebut nama Allah. Ya, maka bismillah atau bismillahirrahmanirrahim dua-duanya adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya boleh dilakukan. Sebelah nama Allah itu bisa dengan bismillahi, bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan ini adab ketika makan bareng orang, makalah makanan yang ada di dekatmu, jangan di dekat temannya. Atau makan makanan yang di dekatmu, ya itu artinya karena makan di dekat kawan makannya ini bentuk rakus. Sehingga hal yang menunjukkan tidak rakus adalah manakala makan makanan yang ada di dekat seseorang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hal yang menarik adalah Zadal Bukhari anhu, dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan annahu qal, Umar bin Abi Salamah mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du.
terus menerus gaya makanku seperti itu ba'du setelah itu. Ini menunjukkan betapa berkesannya teguran Nabi kepada Umar bin Abi Salamah dan menunjukkan cerdasnya Umar bin Abi Salamah. Cukup diberitahu sekali itu sudah bisa mengubah cara makan beliau seumur hidup. Artinya sejak kapan makannya seperti itu? Yakni mundu an kana ghulaman saghiran. Sejak status sebagai anak kecil fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'ahu yaqulu hadil kalimati, lantas dia mendengar Nabi mengucapkan kalimat-kalimat ini. Ya, maka Umar mengatakan famazalatil ti'mati ba'du, maka terus menerus cara makanku itu seperti itu ba'du sejak itu. Ya, maka ini menunjukkan Umar bin Abi Salamah orang yang masya Allah berakal. Kenapa? Nulah itu kathiron mah. Kami memperhatikan seringkali yusjaru siraru, anak kecil itu ditegur keras, bahkan yunhauna dilarang, wa yunabbahuna diingatkan, marotan, wathaniatan, wathalisatan, sekali, 2 kali, dan 3 kali. Namun wala yubadiruna lil ijabati, anak-anak kecil itu tidak segera merespon. Ini kok beda dengan anak kecil zaman sahabat, zaman Nabi. Sedangkan wahada gulamun, Umar bin Abi Salamah adalah anak muda min sirari sahabati, termasuk sahabat junior. Min maratin wahidatin, baru sekali saja beliau sudah mengatakan famazalatil katimati ba'du, maka terus menerus cara makanku itu seperti itu, tidak berubah sejak dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fahada yadullu alal musara'ati min jihatin. Pernyataan Umar bin Abi Salamah itu menunjukkan segera beramal. Itu min jihatin, dari satu sisi. Umar bin Abi Salamah segera beramal, tidak menunda-nunda amal. Sejak mendengarnya dari Nabi. Kemudian wal muadzabatu atau wal muadzabati ala dzalika ilal mamati, merutinkannya dan mengkontinyukannya melakukan seperti itu sampai mati, min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Wa idza nadharna fi, kalau nadhar ditambah fi artinya merenungkan dan mentelaah. Jika kita renungkan siaris salafi, perjalanan salafus saleh setelah sahabat, yungkal anhum, dinukil dari mereka fi hadzal makna, dalam pesan ini, nukulun azimatun jiddan, nukilan yang sangat-sangat bagus sekali. Semisal ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, ma balaghani haditsun, tidaklah sampai kepada aku hadisun, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengamalkannya. Ya, Amr ibn Qais al-Mula'i rahimahullah ta'ala mengatakan, idza balaghakal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika sampai kepadamu satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'mal bihi, maka amalkanlah, praktekkanlah, walau marratan, yaitu tentu untuk hal-hal yang hukumnya sunnah. Jika sampai padamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesembilan hukumnya adalah sunnah, maka lakukanlah. Walau marotan, meskipun hanya sekali. Takun min ahliha, engkau termasuk ahli orang yang ahli dalam artian orang yang mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana sudah diingatkan oleh Sa'ad Abdul Razak, lakukanlah meskipun sekali, maka ini berlaku untuk ibadah-ibadah sunnah, warohoib, dan ibadah-ibadah yang didorong dan dimotivasi. Adapun hal yang wajib, faraid, hal yang wajib,
maka tidak cukup supaya menjadi ahliha, menjadi pelaku amal. Tidak cukup an ya'mala bimaratan jika itu diamalkan, dipraktekkan hanya sekali. Ya, sehingga semua hadis yang kau sampai maka amalkan walaupun sekali, ini untuk manakala amal tersebut hukumnya sunnah. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menukil dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tatkala beliau menyebutkan hadis dari Abu Umamah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi, siapa saja yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, di akhir setiap salat yaitu setelah salam, lam yakun bainau, tidak ada antara dia wa bainal jannati dan surga kecuali kematian, karena belum mati maka belum bisa mengicipi surga. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, balaghani, sampai info kepadaku dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan dzikir ini, baca ayat kursi, ukaiba kulli sholatin, di kesudahan setiap sholat. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak pernah meninggalkan dzikir sebelum tidur setelah selesai sholat. Ya, kemudian wajah terdapat dari Imam Ahmad rahimallahu taala, anahu qala, beliau mengatakan, ma katabtu haditsan, tidaklah aku mencatat satu hadis, padahal beliau telah menulis kitab Musnad dan telah diketahui ketebalannya dan banyaknya hadis-hadis yang dikandung di dalamnya. Qal, Imam Ahmad mengatakan, maka katabtu hadisan, tidaklah aku mencatatkan satu hadis, illa amil tubih, kecuali aku mengenalnya, aku mengamalkannya. Oleh karena itu, satu hari aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan telah memberikan upah bekam. Maka tabtu hadisan, tidaklah aku mencatat, kata Imam Ahmad, tidaklah aku mencatat hadisan, illa amil tubihi, kecuali aku mengamalkannya. Hatta innani, sampai aku mendengar anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, wa a'tal hajima, dan memberi hadiah kepada orang yang membekam dinaron, satu keping dinar, 4,25 gram emas, bayangkan. Maka mendengar hadis ini, Nabi menggunakan uang 1 dinar sebagai upah bekam, maka beliau katakan, fahtajamtu, maka aku berbekam dan wa'ataitul hajima, dan tukang bekam aku beri dinaron 1 dinar supaya bisa mengamalkan hadis ini. Ya, pelajaran yang mau diambil, fahadi tariqatus salafi, inilah metode salaf, fi hirsihim, antusias mereka, wa mu'adhabatihim, rutinnya mereka, wa da'abihim, dan kebiasaan mereka, wa adhimi inayatihim, dan besarnya perhatian mereka, bil ilmi, dengan ilmu, musara'atan ila fi'liha, bersegera melakukannya, wa mu'adhabatan alaihi, dan cepat-cepat melakukannya, wa mu'adhabatan alaihi, dan continue melakukannya. Inilah dua hal bersamaan yang segera dalam beramal begitu tahu, kemudian continue mengamalkannya, yang dicontohkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa meneladani mereka, ya, menjadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, bersegera mengamalkan ilmu, kemudian continue dalam beramal, ya, karena itulah amal yang paling Allah cintai. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana
wa zidna ilma. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.